Hakikat hati manusia. Sesuatu yang paling mulia pada manusia adalah hati, karena sesungguhnya hatilah yang mengetahui tentang Allah, yang beramal untuknya dan yang berusaha menuju kepadanya. Anggota badan hanya menjadi pengikut dan pembantu hati, layaknya seorang budak yang membantu raja. Barang siapa mengetahui hakikat hatinya, ia akan mengetahui hakikat Rabb-nya. Namun, mayoritas manusia tidak mengetahui hati dan jiwanya. Ketahuilah bahwa hati pada tabiat fitrahnya mau menerima petunjuk, tapi tetap ada syahwat dan hawa nafsu yang melekat padanya, di mana hati juga akan cenderung kepadanya. Di sana akan saling mengusir antara malaikat dan setan, terus berlangsung sampai hati itu membuka untuk salah satunya dan akhirnya menetap padanya, sehingga pihak kedua tidak melewati hati itu kecuali sembunyi-sembunyi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kejahatan bisikan-bisikan yang tersembunyi, yaitu yang jika disebut Allah ia sembunyi, tapi kalau lalai ia merasa lega. Dan tidak ada yang mengusir setan dari hati kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan tidak akan tentram bersama zikir. Ketahuilah, permisalan hati seperti sebuah benteng, sedang setan adalah musuh yang hendak memasuki benteng itu, lalu menguasainya. Tidak mungkin benteng itu terjaga kecuali dengan menjaga pintu-pintunya. Dan orang yang tidak mengetahuinya tidak mungkin mampu menjaganya. Begitu pula tidak mungkin menghalangi setan kecuali dengan mengetahui jalan masuknya. Jalan masuk setan banyak jumlahnya, di antaranya hasad atau dengki, ambisi duniawi, marah, syahwat, cinta berhias, kenyang, tamak, terburu-buru, cinta harta, fanatik mazhab, berpikir sesuatu yang tidak dicapai akal, buruk sangka dengan kaum muslimin, dan lain-lain. Seyogyanya seorang manusia menjaga dirinya dari sesuatu yang akan menjadikan orang berprasangka buruk kepadanya. Untuk mengobati kerusakan-kerusakan ini adalah dengan menutup pintu-pintu setan tersebut, dengan membersihkan hati dan sifat-sifat jelek itu, sehingga dengan bersihnya hati dari sifat-sifat itu, berarti setan-setan hanya bisa lewat, tidak bisa menetap padanya. Untuk menghalangi lewatnya cukup dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memenuhi hati dengan takwa. Perumpamaan setan itu seperti anjing lapar yang mendekatimu. Kalau kamu tidak punya makanan, dia akan pergi, hanya diusir dengan kata-kata. Tapi kalau kamu punya makanan, sedangkan dia lapar, dia tidak akan pergi hanya dengan ucapan. Begitu pula hati yang tidak memiliki makanan untuk setan. Setan itu akan pergi hanya dengan zikir. Sebaliknya hati yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, dia menjadikan zikir itu hanya sambilan, sehingga tidak mapan di tengahnya. Maka setanlah yang akhirnya menetap di tengahnya. Jika kamu ingin tahu kebenarannya, perhatikan yang demikian ini pada sholatmu. Lihatlah bagaimana setan mengajak bincang-bincang dengan hatimu di saat semacam ini, dengan mengingatkan pasar, penghasilan atau gaji, urusan dunia dan lain-lainnya. Allahu a'lam bishawab.